Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yofi Agusta, berasal dari Lubuk Pinang, Muko-Muko, Bengkulu. Saya di sini akan melakukan praktikum tentang benih. Bahan yang kita gunakan adalah kedelai, jagung, padi, kacang. Itu adalah beberapa bahan yang kita gunakan. Sedangkan alat yang kita gunakan adalah wadah. Wadah sini saya menggunakan gelas karena wadah plastik terlalu merusak ekosistem alam, dan air putih sebagai media tempat merendam bahan yang kita perlukan tadi. Sejarah singkat kedelai. Kedelai ini berasal dari daerah Manchuria, Tiongkok sekitar tahun 2838 sebelum Masehi, yang tercatat dalam jurnal Chinese Materia Medica yang ditulis oleh Kaisar Sheng Nun, dan masuk di Indonesia sekitar 1700, terutama di daerah Jawa. Itu adalah sejarah singkat dari kedelai, yang nama latinnya adalah Gleanimex. Selanjutnya adalah jagung. Jagung ini berasal dari daerah Amerika Tengah, Meksiko bagian selatan pada tahun 8.000 sampai 10.000 tahun yang lalu ya, dan masuk di Indonesia sekitar abad ke-16 yang dibawa oleh bangsa Portugis. Jagung ini juga memiliki nama latin yaitu Zaimes. Dan bahan selanjutnya adalah kacang tanah. Kacang tanah ini adalah Archis hypogea, yang nama latinnya adalah Archis hypogea, yang berasal dari Amerika, tepatnya di Brasilia, dan masuk ke Indonesia sekitar abad ke-17 yang dibawa oleh pedagang ya. Sedangkan padi atau Oryza sativa yang masuk di Indonesia sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, yang diduga berasal dari India atau Indochina. Kita akan melakukan proses praktikumnya, yaitu memasukkan semua bahan pada wadahnya. Kacang tanah, padi, jagung, dan kedelai. Semua bahan ini akan kita rendam dengan air dan kita diamkan selama 24 jam atau satu hari satu malam ya. Airnya secukupnya saja, hanya untuk merendam bahan-bahan yang kita gunakan. Selanjutnya kita akan menunggu selama 24 jam ya. Sekarang pukul 16.22. Besok pukul 16.22 kita akan melakukan praktikum selanjutnya kembali. Hari Senin tanggal 29 Maret pukul 16.22. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan praktikum kemarin ya, karena bahan yang kita rendam sudah 1 kali 24 jam dan sekarang udah pukul 17.49 ya. Kita akan melanjutkannya dengan melakukan pembelahan pada biji-biji yang kita rendam kemarin atau benih yang kita rendam kemarin. Di sini kita akan melakukan pembelahan, baik pemotongan secara melintang atau membujur. Nanti kita akan menemukan beberapa bagian di dalam biji tersebut. Yuk, mari kita lanjutkan pembelahannya. Nah, di sini saya akan melakukan pembelahannya pada benih-benih yang telah kita rendam 1 kali 24 jam. Yang pertama kita lakukan pembelahan atau memotong benih yang kita rendam adalah potongan yang membujur. Nanti kita akan lakukan potongan melintang juga. Kita akan buang airnya terlebih dahulu. Di sini kulit bijinya sudah mulai terkelupas ya, karena mulai direndam selama 24 jam. Kita akan melakukan potongan yang membujur.
potongan yang membujur ini kita mendapatkan beberapa bagian ya. Yang pertama adalah bagian kotiledon. Kotiledon ini di bagian sini ya, di ujung pisau. Radicula bagian mata tunas, calon mata tunas. Dan kulit biji di bagian sini ya. Kita akan melepas kulit biji aja. Di sini adalah bagian kulit bijinya. Ini adalah hasil potongan membujur ya. Kita akan melakukan potongan yang melintang. Ini hasilnya dan masih sama ya. Tapi kalau potongan melintang ini kita sedikit tidak bisa membedakan di mana kotiledonnya atau radikulanya atau mata tunasnya. Kita sulit sekali membedakannya. Kita singkirkan dulu. Kita akan melanjutkan pada benih jagung ya. Benih jagung. Potongan membujur. Kita akan melakukan potongan membujur. Di sini kita mendapatkan bagian-bagiannya yang di sini. Yang di sini adalah kotiledon bagian ujung di sini. Koleriza bagian pangkal atau di dekat bonggol. Radicula adalah bagian mata tunas. Jaringan buah terdapat di bagian paling luar atau kulit biji. Di ujung di sini adalah radikulanya atau kulit buah. Radicula di sini tadi ya, di bagian tengah mata tunas atau bagian mata tunas yang akan tumbuh. Kita akan melakukan potongan melintang lagi. Kita juga mendapatkan hasil yang sama ya. Untuk potongan yang membujur, untuk potongan yang melintang ya. Ini adalah potongan melintang pada biji atau benih jagung. Hasilnya. Kita akan melanjutkan potongan pada padi ya, benih-benih padi. Di sini kita mendapatkan kesulitan ya saat membelah biji-biji padi atau benih padi ini, karena terlalu kecil ukurannya dan sulit terlihat. Di sini kita bagian padi terlalu kecil. Di sini mata tunas atau embrio bagian sini di pangkal tangkai ya. Sedangkan di dalamnya adalah beras dan di luarnya adalah bagian kulit padi. Ini bagian kulit padinya.
bagian kulit padi karena terlalu kecil jadi susah kelihatan ya. Ini bagian beras. Yang putih di ujung adalah bagian mata beras atau embrio ya, untuk terjadinya keluarnya tunas atau bibit-bibit baru. Terlalu kecil. Kita akan melakukan potongan yang melintang pada padi, yaitu bibit-bibit padi, benih padi dan sebagainya. Sini tidak kelihatan ya karena terlalu kecil. Di kamera blur ya karena kita melakukan dengan HP biasa, tidak dengan kamera ya. Nah, hasil HP jadinya sedikit blur. Kita akan melanjutkan pemotongan pada biji kacang ya, biji kacang tanah atau benih kacang tanah. Kita akan lakukan potongan yang membujur atau membagi dua kelopak. Di bagian sini adalah radikula atau tempat calon-calon larvanya akan tumbuh. Di sini adalah kotiledonnya. Bagian sini adalah hipokotil, dan di sini ada kulit bijinya ya, kulit biji kacang. Nah, ini dia yang disebut dengan kulit biji kacang yang terkelupas. Dan ini dia radikulanya, bagian mata tunas akan tumbuh sedikit menonjol. Bagian sini kita akan melakukan potongan yang melintang lagi pada kacang tanah yang kita rendam 1 kali 24 jam. Di sini kita hanya mendapat melihat kotiledon, kulit biji sama heliumnya ya, kalau di potongan melintang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam praktik kali ini. Banyak kurang saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.